Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang komunikasi tertulis dalam pendidikan orang dewasa. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Salsabila Fajrin, yang kedua ada Anissa Mila, yang ketiga ada saya sendiri, Nimas Farhani, yang keempat ada Nada Solihah, yang kelima ada Alia Sapitri, dan yang terakhir keenam ada Deva Mukita. Ada definisi komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah bagian dari program komunikasi yang ditujukan kepada mereka yang membaca. Bentuk lain dari komunikasi adalah ditujukan untuk mereka yang melihat dan mendengar. Komunikasi tertulis yang paling umum digunakan adalah surat, termasuk laporan berkala dan surat edaran, berita, poster, buletin, leaflet, dan pamflet. Yang penting adalah pesan sedapat mungkin, singkat dan menarik. Kalimat-kalimat pendek yang disusun dalam urutan logis dengan menyantumkan ringkasan akan menarik. Begitupun pernyataan langsung dengan contoh dan gurauan segar sebaiknya menjadi ciri atau gaya untuk menjelaskan dan menarik minat. Keberhasilan suatu publikasi atau berita tergantung pada seberapa jauh kita mengetahui apa yang kita akan katakan dan kecermatan kita dalam merencanakan pesan. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam komunikasi tertulis dalam pendidikan orang dewasa. Yang kesatu, laporan berkala dan surat edaran. Laporan berkala adalah laporan yang dikirim secara pribadi kepada orang banyak. Inilah cara penulis berkomunikasi kepada banyak orang. Jika menginginkan laporan yang efektif, maka harus tepat, lengkap, akurat, mudah, dan dapat dibaca. Laporan berkala biasanya berisi lebih banyak teksnya dalam proporsi teks gambar dan ukuran halaman lebih kecil, sehingga ruang beritanya sempit dan terbatas. Susunan setiap subjek ringkas, cepat, dan menggunakan kalimat pendek. Laporan berkala dapat diarahkan kepada selektif daripada surat kabar. Yang tercakup dalam laporan berkala dapat lebih mengikuti perkembangan bersifat lokal dan khusus. Surat edaran sifat pribadinya tidak sama seperti pada laporan berkala, memfokuskan pada suatu peristiwa, kejadian atau keadaan lingkungan, manfaat dan kelemahannya, sebanding dengan laporan berkala. Yang kedua yaitu berita. Berita sebagai alat penghubung masyarakat, berita mempunyai nilai yang tinggi, terutama jika nama dan foto peristiwa dicantumkan. Biasanya surat kabar dapat menjangkau seluruh masyarakat. Dapat diperkirakan bahwa 85% orang dewasa membaca. Beberapa studi menunjukkan bahwa pengaruh berita melalui surat kabar terhadap masyarakat sangat tinggi. Oleh karena itu, berita menempati prioritas tinggi dalam daftar rencana media komunikasi tertulis pendidikan orang dewasa. Untuk menciptakan berita yang bagus memerlukan pelatihan khusus. Sulit untuk menentukan apa yang diinginkan oleh masyarakat pembaca dan bagaimana mereka merespon artikel tersebut. Pengeditan yang ketat oleh staf surat kabar sering mematikan energi efektif yang terkandung dalam berita. Kenyataannya ini cenderung mematahkan semangat para pengumpul berita yang bagus, yang tidak mengetahui masalah yang ada pada penerbit suatu kabar. Walaupun surat untuk mengevaluasi efektivitas berita dan orang juga dihadapkan pada pemotongan berita. Seorang hendaknya tidak mengecilkan arti penting berita sebagai alat dalam pendidikan orang dewasa. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan buletin, folder, leaflet atau pamflet. Buletin, folder, leaflet atau pamflet adalah informasi tertulis mengenai subjek khusus yang panjangnya bervariasi.
Kesederhanaan sebaiknya menjadi kata kunci dalam mempersiapkan buletin, folder, leaflet, atau pamflet. Dalam arti kesederhanaan, dengan penampilannya yang menarik. Pesan yang terkandung harus jelas dan lengkap, singkat tetapi tidak dibuat-buat. Dapat digunakan baik secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan metode visual yang lainnya. Penelitian telah menunjukkan bahwa banyak orang menilai buletin mempunyai nilai yang tinggi dalam daftar preferensi materi pendidikan orang dewasa. Buletin berpotensi menjadi instrumen pendidikan orang dewasa yang sangat penting. Efektivitasnya tergantung pada cara menggunakan buletin itu sendiri. Baik, selanjutnya ada poster. Poster adalah salah satu jenis media massa tertulis yang perlu diketahui dalam pendidikan orang dewasa. Poster adalah lembar kertas atau karton dengan ilustrasi dan biasanya hanya sedikit menggunakan kata-kata. Poster didesain untuk menarik perhatian pejalan, menekankan fakta atau ide, dan menstimulasi orang untuk mendukung ide, memperoleh lebih banyak informasi, atau melakukan beberapa jenis aksinya. Beberapa saran untuk poster lebih menarik dan efektif menurut Barnes dan Evans tahun 1984. Yang pertama, tentukan secara pasti siapa sasarannya, apa yang akan disampaikan melalui poster, tindakan, dan apa yang diinginkan. Lalu yang kedua, tempatkan pada lembar kertas kata-kata atau sketch gambar yang mengekspresikan pesan secara jelas. Lalu yang ketiga, usahakan menulis pesan ke dalam slogan yang sedikit kata-katanya cermat dan mengena. Lalu yang keempat, gambarkan secara kasar dengan ukuran kecil 1/3 atau 1/4 ukuran yang sebenarnya. Lalu yang kelima, gunakan huruf balok dan warna untuk menarik perhatian dengan memberi kontras warna dengan jelas. Sisakan ruang kosong yang cukup, jangan terlalu banyak huruf, kata-kata, dan gambar. Yang kelima ada menulis cepat. Seseorang akan bisa menulis secara cepat jika yang pertama mengetahui pembacanya, yang kedua mempunyai tujuan dan mengejar tujuan tersebut, dan yang ketiga mempunyai rencana dan mengikuti rencana itu. Berikut ini akan diberikan tips yang dapat digunakan agar seseorang dapat menulis dengan cepat. Yang pertama, tulis dengan simpel dan jelas. Yang kedua, pahami pembaca, tangkap imajinasinya sementara seseorang tersebut menulis. Yang ketiga, memiliki rencana, membuat outline dan mengikutinya. Yang keempat, membuat draft kasar, menulis ide-ide dan jangan diperhalus dulu untuk dikerjakan kemudian. Selanjutnya, memilih kata-kata yang sederhana, sopan, dan bersifat pribadi. Yang keenam, mengatakan secara sederhana. Tidak cukup menulis hanya agar dapat dimengerti, tetapi juga harus menggunakan bahasa yang tidak salah diartikan. Yang ketujuh, memberi tanda baca untuk memperjelasnya. Yang kedelapan, jangan terlalu sering menggunakan huruf besar. Gunakanlah huruf besar untuk hal-hal tertentu seperti nama dan nama kota. Selanjutnya, jadilah editor untuk diri sendiri. Ketatlah dalam melakukannya, orang lain pun akan bertindak demikian. Yang ke-10, minta persetujuan lebih dahulu kepada semua orang yang berwenang dan periksakan sebelum diketik atau diperbanyak. Dan yang terakhir, selesaikan tepat waktu seawal mungkin sehingga orang yang akan menanganinya lebih lanjut dapat bekerja dengan baik. Yang keenam, ada menulis agar mudah dibaca. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam menulis agar tulisan tersebut dapat mudah dibaca. Yang pertama, bacakan seperti sedang bercakap-cakap. Menggunakan kata-kata yang biasa digunakan sehari-hari akan membantu pesan mudah dimengerti oleh si pembaca. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang pendek dan mudah dimengerti oleh orang lain. Yang ketiga, menggunakan kata-kata personal. Yang keempat, menggunakan kalimat yang pendek dan bervariatif. Selanjutnya, menggunakan paragraf yang pendek. Yang keenam, menyusun kalimat dengan urutan yang logis. Yang pertama, tulis terlebih dahulu hal utamanya, kemudian menjelaskan mengapa hal tersebut menjadi penting. Selanjutnya, daftar semua fakta dan gambaran lain yang harus dimiliki oleh pembaca. Yang terakhir, cek lagi hal-hal yang penting, di antaranya tata bahasa campuran, perubahan yang berayun,
berlebihan, kata abstrak, membatasi, berbelit-belit, susunan yang tercampur, atau paralisasi yang salah. Baik, yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip komunikasi tertulis. Terdapat 7 prinsip yang harus diperhatikan dalam komunikasi tertulis yang biasa disebut dengan prinsip 7C. Yang pertama adalah completeness atau lengkap. Dimaksud lengkap di sini ialah pesan-pesan yang digunakan dalam suatu perusahaan akan disebut lengkap bila mengandung semua fakta-fakta yang diinginkan oleh pembicara. Karena itu, pesan harus menjawab semua pertanyaan, memberikan informasi tambahan yang dibutuhkan dan diperiksa kembali apakah pesan tersebut sudah mengandung 5W1H atau belum. Dan yang kedua adalah conciseness atau ringkas. Ringkas di sini adalah suatu pesan bukan mengorbankan beberapa kata sehingga menjadi tidak lengkap dan kurang sopan, tetapi hilangkan kata-kata yang kurang penting dan hindarkan pengulangan kata-kata. Yang ketiga adalah consideration atau pertimbangan. Pertimbangan di sini berarti kita harus benar-benar menyiapkan apa yang harus ditulis dan coba pahami orang atau pihak lain apa masalahnya, keinginannya, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya adalah concertance atau konkret. Konkret di sini yaitu berarti spesifik, mengandung kepastian yang gamblang atau jelas, hindari kekaburan dan penulisan secara umum. Untuk itu, sebaiknya kita menggunakan fakta-fakta atau data yang spesifik, jelas, dan lebih baik menggunakan kalimat aktif. Dan yang selanjutnya adalah clarity atau jelas. Pesan yang disampaikan harus benar-benar jelas dan dapat dimengerti oleh pembaca, sehingga perlu diperhatikan pemilihan kata-kata yang sering digunakan. Hindari kata-kata asing dan susunan kalimat dan paragraf yang tidak beraturan. Yang selanjutnya adalah courteous atau sopan. Sopan di sini bukan berarti menggunakan kata-kata maaf, silahkan, terima kasih, tetapi yang dimaksud adalah jangan menyinggung perasaan pembaca. Jawablah surat langganan segera, bijaksana, dan untuk tidak menyakiti hati langganan. Janganlah terlalu berterus terang pula kepada masalah yang dihadapi oleh sang pelanggan. Dan yang terakhir adalah correctness atau benar. Benar di sini adalah menggunakan bahasa yang sesuai dengan level pengetahuan langganan dan gunakan kata akurat, kemudian gunakan grafik gambar yang menunjang. Selanjutnya, hambatan komunikasi tertulis. Berikut ini merupakan macam-macam hambatan komunikasi tertulis. Yang pertama, ada hambatan dari proses komunikasi, yaitu hambatan yang timbul dari ketidakjelasan informasi yang akan disampaikan. Yang kedua, ada hambatan fisik, yaitu hambatan yang terjadi akibat ada gangguan cuaca, gangguan sinyal, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hambatan semantik, yaitu hambatan yang terjadi akibat pemahaman yang sedikit mengenai bahasa dan istilah-istilah asing yang digunakan dalam informasi atau pesan. Yang keempat, hambatan psikologis. Hambatan yang berasal dari gangguan kondisi kejiwaan dari si pengirim pesan atau penerima pesan sehingga mengakibatkan informasi tersebut mengalami perubahan. Yang kelima, ada hambatan manusiawi, yaitu hambatan yang terjadi akibat tingkat emosi manusia yang tidak menentu dalam menyikapi informasi atau pesan. Yang keenam, ada hambatan organisasional, yaitu tingkat hierarki, wewenang manajerial, dan spesialisasi, yaitu hambatan yang timbul akibat komunikasi dengan atasan atau bawahan mengalami kendala seperti tingkat pemahaman terhadap situasi informasi yang berbeda yang mengakibatkan hambatan.
Yang ketujuh, hambatan-hambatan antar pribadi, yaitu hambatan yang timbul antar pribadi dalam sebuah organisasi. Biasanya hambatan ini muncul karena adanya salah paham antar pribadi yang menyangkut masalah tugas dan wewenang dari orang yang ada di dalam organisasi itu. Selanjutnya, hambatan komunikasi tertulis. Berikut ini merupakan macam-macam hambatan komunikasi tertulis. Yang pertama, ada hambatan dari proses komunikasi, yaitu hambatan yang timbul dari ketidakjelasan informasi yang akan disampaikan. Yang kedua, ada hambatan fisik, yaitu hambatan yang terjadi akibat ada gangguan cuaca, gangguan sinyal, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hambatan semantik, yaitu hambatan yang terjadi akibat pemahaman yang sedikit mengenai bahasa dan istilah-istilah asing yang digunakan dalam informasi atau pesan. Yang keempat, hambatan psikologis. Hambatan yang berasal dari gangguan kondisi kejiwaan dari si pengirim pesan atau penerima pesan sehingga mengakibatkan informasi tersebut mengalami perubahan. Yang kelima, ada hambatan manusiawi, yaitu hambatan yang terjadi akibat tingkat emosi manusia yang tidak menentu dalam menyikapi informasi atau pesan. Yang keenam, ada hambatan organisasional, yaitu tingkat hierarki, wewenang manajerial, dan spesialisasi, yaitu hambatan yang timbul akibat komunikasi dengan atasan atau bawahan mengalami kendala seperti tingkat pemahaman terhadap situasi informasi yang berbeda yang mengakibatkan hambatan. Yang ketujuh, hambatan-hambatan antar pribadi, yaitu hambatan yang timbul antar pribadi dalam sebuah organisasi. Biasanya hambatan ini muncul karena adanya salah paham antar pribadi yang menyangkut masalah tugas dan wewenang dari orang yang ada di dalam organisasi itu. Selanjutnya, cara mengatasi hambatan komunikasi tertulis. Untuk memecahkan masalah hambatan tersebut, berikut ini diuraikan cara mengatasi hambatan komunikasi. Yang pertama, memberikan umpan balik atau feedback, yaitu memberikan kesempatan pada seseorang untuk menyampaikan informasi dan gagasannya sehingga tercipta komunikasi dua arah. Yang kedua, mengenai si penerima, yaitu mengenali latar belakang, pendidikan, serta kondisi penerima pesan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan mudah dimengerti oleh si penerima pesan. Yang terakhir, susunlah secara terperinci apa dan kapan informasi tersebut harus disampaikan dan kepada siapa informasi tersebut akan disampaikan.